Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat datang kembali di channel Songmas 81, para sedulurku semua di seluruh Nusantara. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah para orang tua kita terdahulu yang soleh dan soleha, dan juga tentang amalan-amalan yang mereka lakukan, dan tentang spiritual yang saya alami secara pribadi. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini dengan mensubscribe, komentar, dan like. Terima kasih banyak. Dan kebetulan pada malam hari ini para sedulur masih tentang suluk linglungnya Sunan Kalijogo. Kebetulan pada malam hari ini akan menceritakan tentang penerang hati. Sebagai manusia, wajar jika dalam kondisi tertentu kita pernah merasakan cemas, kalut, atau gundah gulana. Dan dari situlah perangai atau perilaku kita terwujudkan oleh diri kita. Apakah kita tetap mendekat kepada Gusti Allah, apakah kita menjauh oleh Gusti Allah. Dan kebetulan di dalam suluk linglung Sunan Kalijogo ada 8 bait yang menerangkan tatkala kita sedang cemas atau gundah gulana. Ikutilah petunjuk ini, petunjuk beliau. Mudah-mudahan bisa membantu para sedulur-sedulur semua jika dalam kondisi seperti itu, terutama diri saya pribadi. Mari kita saksikan para sedulur videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hal-hal yang menjadi penerang hati atau pepadangnya hati, Sunan Kalijogo menjelaskan dalam suluk linglung sebagai berikut. Sholat, mengkaji Al-Quran, duduk di dalam masjid, bercakap-cakap dengan ulama, memilih teman untuk duduk, mengurangi makan, mengurangi berkata-kata, banyak bertobat, membantu anak yatim, berjemur diri di bawah sinar matahari agar lebih sehat, mengambil air wudhu, meminum air dalam jumlah banyak, sujud diiringi perasaan bahwa dirinya hanya tercipta dari tanah yang terbakar. Alhamdulillah sedulur, udah kita saksikan bersama-sama tadi videonya. Kalau kita ingat-ingat pesan-pesan wejangan dari Sunan Kalijogo tentang penerang hati, itu sama seperti bait syairnya Tombo Ati. Kayaknya hampir mirip. Kalau Tombo Ati cuma sampai 5, ini 8. Gini, harus dulu saya ingin menceritakan tentang pengalaman spiritual saya tentang kecemasan hati. Kebetulan pada waktu itu, mungkin 2 tahun yang lalu, saya melakukan sholat malam di Masjid Sang Cipta Rasa. Ini hanya cerita sedulur ya, tapi kenyataan apa yang saya alami. Tapi mudah-mudahan bukan menjadi suatu riak bagi saya pribadi untuk menonjolkan ini kepada para sedulur-sedulur semua. Kita hanya berbagi di sini. Jadi pada saat saya melakukan sholat malam, lalu dilanjut biasa seperti biasa yang saya lakukan, yaitu berzikir. Di dalam zikir itu, di dalam tengah perjalanan berzikir, di dalam mata batin saya melihat suatu sosok
berjubah putih sedang duduk di salah satu saka di dalam Masjid Sang Cipta Rasa. Hati kecil saya mengatakan bahwa beliaulah Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau akhirnya bertanya kepada saya, mengucapkan kalimat kepada diri saya. Beliau yang lagi duduk di dalam saka itu. Buka surat Al-Baqarah ayat 186 dan 286. Lalu saya mengatakan, oh inci matur kesun. Nah, akhirnya saya setelah selesai berzikir, saya buka ayat 186 dari surat Al-Baqarah. Yang kurang lebih seperti ini. Artinya saya baca ya, sedulur ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi pada saat saya cemas itu, tidak ada yang tidak mungkin jika kita selalu berdoa kepada Gusti Allah. Ini diperjelas oleh firman-Nya Allah melalui kepanjangan tangannya, yaitu Sunan Gunung Jati yang mengingatkan diri saya secara pribadi. Lalu saya buka arti dari ayat 286 yang kurang lebihnya tentang suatu keyakinan bahwa segala sesuatu permasalahan itu atau kecemasan atau apa, Allah tidak akan melebihi dari takaran diri kita pribadi atau kemampuan dari diri kita pribadi. Dan bagi para sedulur-sedulur yang ingin berdoa untuk tentang kecemasan itu, pakailah Al-Baqarah. Yang banyak beredar di medsos itu adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, tapi saya hanya memakai satu, yaitu yang 286-nya saja. Saya cari-cari referensi tentang kebenaran dari 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini saya menemukan riwayat dari Abu Umamah tentang sabda Kanjeng Nabi Muhammad. Bacalah 2 tangkai bunga indah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, sebab keduanya akan datang pada hari kiamat laksana penaung atau seperti awan pelindung atau seperti kelompok burung yang membeberkan sayap-sayapnya dan membela pembaca keduanya. Maka bacalah Al-Baqarah, sebab di dalamnya terdapat keberkahan, sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan pun tak mampu menembusnya. Subhanallah, hebat banget surat Al-Baqarah kedua ayat terakhir ini. Itu sedulur, mudah-mudahan silakan kalau mau dipakai untuk berdoa tentang suatu penerang hati, memakai ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka silakan, karena ini juga dikasih oleh Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Kebenaran milik Allah SWT. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya alami pribadi. Mudah-mudahan para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan waliya jati, kelawan rahmat dan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih, matur kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.